Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada saya. Pertanyaannya, mengapa sih yang sering kali bikin gaduh di negara kita ini orang-orang yang punya kecenderungan paham Arab tertentu? Ambil contoh misalnya dedengkot organisasi teroris Jamaah Islamiyah yang telah banyak sekali mengkader para teroris. Abdullah Sungkar, itu kan paham Arab. Abu Bakar Ba'asyir, itu paham Arab. Yang sampai sekarang ini masih sangat ego sekali. Tidak setia dengan negara dan menolak pemerintah yang sah. Termasuk juga Abdul Qadir Hasan Baraja, yang mendirikan Khilafatul Muslimin. Tidak mengakui negara, tidak mengakui pemerintah yang sah. Ini paham Arab juga. Termasuk kelompok-kelompok Wahabi yang tidak menghormati keberagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Misal contohnya Abdul Qadir Jawas, termasuk juga Basalamah bersaudara dan Wahabi-Wahabi yang lainnya. Ini kan Basalamah juga adalah paham Arab. Termasuk juga Habib Rizik Syihab, yang sama sekali tidak mau loyal dengan pemerintah. Selalu saja mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah yang sah. Kendati pun saya perlu ingatkan juga, banyak kok Habib-Habib yang lain yang baik. Ada Habib Umar bin Hafiz, ini ulama internasional, lebih pantas untuk kita contoh. Ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, ada Habib Lutfi bin Yahya dan lain sebagainya. Ulama-ulama yang berkelas, yang berakhlak dan menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi tak berpanjang prolog, pada kesempatan kali ini saya akan mengungkapkan hadis keterangan dari Nabi SAW yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Baik, mari kita simak sampai tuntas. Ustadz, apa yang dimaksud dengan pendakwah-pendakwah jahanam itu? Adalah para ustadz, para ulama, para pendakwah yang mendukung pemerintah. Gak enak juga ngedengarnya itu Pak ya. Yang membela negara kesatuan Republik Indonesia. Nih, pertanyaannya itu yang gak enak Pak. Makanya saya jawab. Apa itu? Du'atun ala abwabi jahannam. Nanti akan ada pendakwah-pendakwah kepada pintu-pintu jahannam. Pendakwah-pendakwah jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, maka barang siapa yang ngikut kepada penyuruh-penyuruh pintu-pintu jahanam itu, mengikuti mereka, mengijabah ajakan mereka, maka ia akan digelincirkan ke dalam neraka jahanam. Kan seram juga ini. Qultu, maka Hudzaifah berkata lagi, aku berkata, ya Rasulullah, sibhum lana. Wahai Rasulullah, ceritakan sifat mereka kepada kami. Nah ini yang penting Pak. Jadi jangan berhenti pada hadis tadi itu, lalu kita liar menafsirkannya. Ceritakan sifat mereka kepada kami. Jawab Nabi, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu warna kulitnya sama dengan warna kulit kita, berbicaranya dengan lisan kita. Jadi Nabi bicara ras tertentu. Kalau Nabi kalimatnya min jildatina, berarti orang Arab itu sendiri Pak. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka akan berbicara dengan lisan kita, lisan Arab. Jadi saya pada kesempatan kali ini nyelip dikit nih. Orang Arab itu sekurang-kurangnya punya dua kelebihan dan punya dua kekurangan. Kelebihan pertama orang Arab apa? Nabi orang Arab. Jadi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sayyidul anbiya wal mursalin. Komandannya semua nabi, semua rasul. Beliau orang Arab. Nabi itu Habibullah, kekasih Allah. Dari semua manusia yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, manusia yang paling dicinta Allah adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Arab. Para sahabat yang hebat-hebat, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, as-sabiqunal awwalun, Abu Bakar,
Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan para sahabat yang lainnya orang Arab. Ini kelebihan orang Arab yang pertama, Pak. Bahwasanya Nabi orang Arab dan para sahabat orang Arab, dan itu kelebihan. Dan nggak ada kan Nabi orang Indonesia, nggak ada. Nama nabinya orang Jawa, nabinya Suparno misalnya, nggak ada, Pak. Nabi Suparman aja nggak ada. Mirip sih ada Nabi Sulaiman gitu ya, mirip lah dikit gitu. Jadi kita harus ngaku itu semua. Yang kedua, kelebihan Arab itu apa? Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Ini luar biasa kan? Berarti bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna dibanding dengan bahasa Inggris, dibanding dengan bahasa apapun. Jadi gramatika bahasa Arab itu paling lengkap. Makanya dua kelebihan Arab. Nabinya dari suku Arab, para sahabat suku Arab, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi ingat, Arab punya dua kekurangan, Pak. Apa kekurangan orang Arab? Kekurangan pertama, orang Arab tuh mudah diadu domba, kata Nabi. Makanya Arab itu satu suku, satu bahasa, satu etnis warna kulit, tapi pecah menjadi 21 negara. Itu kelemahan orang Arab. Ini bukan kata saya, kata Nabi. Inna syaitana qad ayyisa ayyabudahul musadduna fi jaziratil Arab, walakin fit tahrisi bainahum. Orang Arab itu, kata Nabi, setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang Arab agar nyembah setan. Ingat, Nabi nggak nyebut orang-orang Islam ya, Pak, orang Arab, fi jaziratil Arab. Setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang Arab agar menyembah setan. Walakin fitahrisi bainahum, tapi setan sukses terus ngadu domba antar sesama mereka. Nah, itu kelemahan mendasarnya. Dari zaman dulu kerjaannya perang. Walaupun dia satu bahasa, bahkan satu madhab, sampai sekarang masih perang. Kita kenal istilah Arab Spring, kebangkitan Arab. Al-Tauratul Arabiyah, judulnya kebangkitan dunia Arab. Padahal bukan kebangkitan, kehancuran. Gara-gara Arab Spring, Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Yaman, Ali Abdullah Saleh jatuh. Mesir, Husni Mubarak jatuh. Kemudian Libya, Muammar Gaddafi jatuh. Mending jatuh doang saja, Pak, dibunuh juga. Libya hancur-hancuran, Irak hancur-hancuran, Suriah Bashar al-Assad remek-remekan itu. Afghanistan sampai sekarang mah jelas. Jadi ada 15 negara Arab terpengaruh Arab Spring yang gonjang-ganjing. Sebagian negara itu bahkan sampai sekarang belum damai. Ini kelemahan pertama. Kelemahan yang kedua, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Provokator umatku yang paling ganas, kata Nabi, dari kulit kita sendiri dan bicara dengan lisan kita sendiri. Jadi justru provokator itu malah orang Arab, Pak. Jadi punya dua kelebihan, punya kekurangan. Ini kalau saya nyebutin begini tanpa dalil, namanya saya rasis namanya. Tapi pakai dalil, kan nggak mungkin Nabi rasis, Pak. Wong Nabi orang Arab, para sahabat orang Arab. Tapi ini menjadi pertimbangan bijaksana bagi kita semua, agar kita tidak salah. Makanya saya juga agak heran, mengapa kok yang biang marah agak panas di Republik ini, Pak, justru orang-orang yang punya faham ke sana. Abdul Qadir Hasan Baraja, itu kan orang Arab. Abu Bakar Ba'asyir punya paham ke sana. Dedengkot J.I. Abdullah Sungkar gitu. Betul kata Nabi, hum min jildatina. Mereka itu dari kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka akan bicara dengan bahasa kita. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya agar sifat mereka lebih jelas. Karena hadis ini terkait dengan zaman yang dekat dengan pasca Nabi, ini memang merujuk langsung kepada kelompok Khawarij. Khawarij itu orang-orang Hijaz. Arabnya Arab Paseh. Arabnya Arab Tulen. Kayak Abdurrahman bin Muljam itu. Ini hadis ini saya yakin terkait dengan Abdurrahman bin Muljam. Zulhuwaisirah, Jalabah, dedekot Khawarij itu bahasa Arabnya